Malam ke-9. Wahai Paduka Sahrayar, ujar Sahrajat memulai ceritanya. Ketika perempuan penyihir itu mengambil sedikit air dari telaga itu dan kemudian memantrainya, tiba-tiba semua ikan yang ada di dalam telaga itu mengangkat kepala mereka, dan mereka pun berubah menjadi manusia. Sihir yang menimpa seluruh penghuni kota juga dihilangkan, sehingga kota kembali ramai dengan pasar-pasarnya seperti sedia kala. Dan orang-orang pun kembali melakukan kegiatan masing-masing. Begitu pula dengan keempat gunung yang mengelilingi kawasan itu telah kembali berubah menjadi pulau-pulau seperti dulu. Setelah mengembalikan segala sesuatu seperti semula, sesuai dengan permintaan sultan yang dikiranya adalah kekasihnya, perempuan penyihir itu kembali ke dalam kubah untuk bertemu kekasihnya. Dia berkata, "Hai kekasihku, ulurkan tanganmu untuk kukecup." Sultan yang menyamar menjawab dengan suara lirih, "Mendekatlah kemari." Perempuan penyihir itu pun langsung menundukkan tubuhnya. Pada saat itulah Sultan langsung mengambil pedang yang telah disiapkannya dan langsung ditikamkan ke dada perempuan itu sampai tembus ke punggung. Setelah berhasil membinasakan si penyihir, Sultan keluar dari ruangan itu menuju ruangan utama istana. Di sana ternyata si pemuda yang disihir telah menunggu kedatangannya. Baginda Sultan pun mengucapkan selamat kepada pemuda itu. Si pemuda mencium tangan Sultan seraya mengucapkan terima kasih. Kemudian Sultan bertanya pada si pemuda, "Apakah kau akan tetap tinggal di sini atau ikut bersamaku ke kotaku?" Pemuda itu menjawab, "Wahai Sultan, seberapa jauhkah jarak tempuh ke kotamu dari sini?" Sultan menjawab, 2,5 hari. Pemuda itu kembali berkata, "Wahai Sultan, cepatlah Baginda bangun dari mimpi, karena sebenarnya jarak tempuh dari tempat ini ke kotamu adalah 1 tahun perjalanan. Baginda dapat datang ke sini hanya dalam tempo 2,5 hari, karena kota ini dalam keadaan tersihir. Tetapi walau kelak kita berjauhan, tak sedetik pun hatiku melupakan Baginda." Keduanya lalu berpelukan dalam kegembiraan yang meluap. Setelah itu, kedua orang tersebut pergi ke istana. Di sana, raja yang sebelumnya terkena sihir mengaku kepada pembesar di kerajaannya bahwa dia adalah seseorang yang sedang melakukan perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji. Maka mereka pun menyediakan bagindanya segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh beserta Sultan. Meski hati Sultan terus memikirkan kotanya yang telah ditinggal selama 1 tahun. Perjalanan dimulai. Sang raja membawa 50 orang budak dan begitu banyak hadiah. Siang dan malam mereka terus berjalan selama 1 tahun penuh sampai akhirnya mereka tiba di kota Baginda Sultan. Di kota itu para menteri dan seluruh pasukan telah siap menyambutnya setelah harapan mereka akan dia hampir pupus. Seluruh pasukan menghormat serta menyampaikan selamat kepada Baginda Sultan. Setelah itu Baginda Sultan masuk ke istana dan duduk di singgasananya di hadapan menteri-menterinya untuk menceritakan semua yang dialami oleh sang pemuda. Setelah mengetahui apa yang dialami oleh sang pemuda, para menteri kemudian mengucapkan selamat kepada sang pemuda. Ketika segala sesuatunya telah kembali berjalan normal, Sultan membagikan berbagai macam hadiah kepada rakyatnya. Sultan berkata,
Aku ingin bertemu dengan nelayan yang dulu membawa ikan ajaib. Sang nelayan yang menjadi tokoh utama yang telah membebaskan penduduk kota dari sihir itu pun dipanggil. Kemudian Sultan menghadiahkan sebuah pakaian kepadanya. Seraya menanyakan pada si nelayan, apakah dia memiliki anak? Nelayan tua itu pun menjawab bahwa dia memiliki seorang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Maka Sultan pun menikahi salah satu putri si nelayan tua. Sedangkan si pemuda yang telah terbebas dari sihir menikahi putrinya yang seorang lagi. Adapun anak si nelayan yang laki-laki oleh Sultan diangkat menjadi Kazandara. Setelah itu Sultan mengirimkan menterinya untuk pergi menemui pemuda yang menguasai Kepulauan Hitam bersama permaisurinya. Kepada pemuda itu Sultan memberi hadiah 50 orang budak serta beberapa pakaian indah untuk dihadiahkan kepada para pembesar di negaranya. Setelah menerima semua itu, menteri segera memulai perjalanannya. Adapun si nelayan tua, kini ia telah menjadi orang yang paling kaya. Anak-anak perempuannya pun telah menjadi permaisuri dari 2 orang penguasa. Akan tetapi, kisah ini masih kalah seru dibandingkan cerita tentang seorang kuli. Ujar Sahrajat. Dunyajat pun langsung menyaut, apa yang terjadi pada diri si kuli kakakku?